para alim ulama, para sesepuh, ibu sepuh yang kula hormati, Bapak Sayuti selaku sesepuh kampung niki mugi dipun paringi sugeng waras, umur ingkang panjang barokah. Bapak Samsuri selaku ketua majelis taklim dan adik-adikku para penerbang, para pembaca sholawat yang semoga kalian diberikan masa depan yang cerah sehingga kalian gak ada wujud tak tengah nondang kepada jodohnya. Cilik lapo melu amin mas iki lho. Untuk sampean wis kate rabi. Usah kumpul burung iso ya. Para bapak, para ibu yang minulya langsung mawon niku kaya kudanu kula mboten mriki. Ono. Piye boten Pak. Iki 99 dan iki 2002. Kalau ingin ini bulan Maulid nih, terus ada acara di Riau di Joko nih, terus kalau izin dan terus sambil mulutan katose bulan sakit atau mulut mau ini pak mulut nih, pas sesuai rencana ya. Ini hadis yang keberapa nih saat ini? Hadis ke-8 halaman pintar ya berikut 30. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsamina asyara. Ini adalah hadis yang ke-18. An Abi Dzar, dengan dari Abi Dzar Jundub bin Junadah, nama beliau sahabat Jundub bin Junadah. Dan juga diriwayatkan dari Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal, diriwayatkan dari Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa abi sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka ikutkanlah sesuatu yang jelek itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu bisa menghapusnya. Wa khaliqin nasa, maka bergaullah kamu dengan manusia itu bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Bahwa telah melihatkan dua akan hadis siapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Waqala, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadisun hasanun, hadis hasan. Wa fi ba'din nusakh, di dalam beberapa nusakh ya, di naskah hadis itu hasanun sahih. Hadis ini derajatnya hadis hasan sahih. Para bapak, para ibu, adik-adik sekalian, hadis yang ke-18 ini memang kelihatannya singkat ya, tapi kalau dikaji itu maknanya dalam dan luas. Karena Nabi itu punya sifat jawami'ul kalim. Nabi itu kalau berbicara sedikit tapi maknanya banyak. Beda kali ulang jenengan ya, ngomongnya akeh, maknanya dikit. Lah dengan gue jadinya gedabus nih. Waktu ngobrol di kafe itu sampai tengah wengi itu sing diobrolne itu kate mikir negara kaya apa ibarate. Sampai dijuluki ashabul kafe. Lalu gak mulih-mulih. Waktu ngomong kok lamongan agak ketheke, ngomong-ngomongan gak ono. Bu bahasa apa sampai tengah wengi. Lho jenengan kok Semarang Ustaz? Lah aku tahu mulai dia di Jannah itu jam 1:04 itu sih rame di daerah Isore Genteng itu loh. Terus daerah Genteng ya. Perumahan Geraha Dewata itu. Ku menisor titik pula
kuafir tok itu wakam. Jam 9:30 bengi ku lho sik akeh arek niku. Ya ana wedoke barang. Istighosa ta ya apa. Jadi termasuk hadis ini isinya singkat tapi maknanya coba nanti kita kaji. Nabi bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Jadi di rumah ya takwa pada Allah, tidak boleh nyentak-nyentak ibunya, ya. Disangoni 1 juta ya alhamdulillah. Aku lihat bisa 1 juta gak didonang sekolahan nang PS apa semua. Gitu apa betul? Boleh sanggup di air 500, ada kerobos itu. Padahal kemarin masih ada sisanya itu uangnya. Ditanya ibunya, sanggup sing wingi si masih ada nak. Aku amblas bu, padahal si ono jadi gua. Orang tuamu tidak tahu, tapi Allah tahu tidak? Tahu. Jadi kamu takut sama Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan kalian. Nabi Muhammad bilang, jadi orang yang jujur, jangan suka berbohong. Kadang orang sing bolos barang terus ayah habis. Budal sekolah tapi gak nyampe sekolah, mlebu akhirnya ujian gak iso nggarap, ditulis PS nggak tahu sinauannya nih. Ini namanya anak yang tidak baik. Kalau anak yang baik itu anak yang jujur. Kalau jujur disayang Allah. Lek sering goroi Allah gak seneng. Di kuburan dikongkon push up untuk malaikat. Kalau mandek kegeri kebobok luwek kegeri pindah nang ngarep kuwi. Jadi anak-anak harus berusaha jadi anak yang baik. Yang remaja-remaja juga begitu. Di rumah takut sama Allah, ibadahnya bagus. Nanti di luar rumah juga tetap takwa pada Allah. Di tengah-tengah kerja waktunya sholat zuhur istirahat sholat zuhur. Jadi kesadaran kalian beragama itu jangan karena orang tua, tapi karena Allah. Wajar lek karena wong tua, lek ana wong tua tak sembahyang. Lek ada kok wong tua gak sembahyang. Halo. Adik-adik. Saniki sing sepuh-sepuh, di omah nggih wedi nang Allah, di pekerjaan nggih wedi nang Allah. Sing nyambut gawe nukang ono karen-karene keramik aja digawa mulai. Itu tak ijarakan niku. Lek anjen sampean menginginkan ya harus izin. Allah juragan tak ruwai lho. Juragan gak perlu sing ngecat lombok iku lho. Sinten sing ngecat lombok nah? Gusti sing duwe langit iku lho. Aduh, ibu keramik kan ada. Iku besok nek keramik iku gak izin bawa mulai. Besok nek kuburan dikeprok keramik kuwi malaikat. Iki keramik sing kok cukup yen ditambahi sak truk meneh. Ibu-ibu nggih ngoten, lek belanja nang Melijo aja seneng nyaut-nyaut lombok. Ambek ngalir iki mboe ya yuk langsung melayu. Pas lombok larang. Sing dodol Melijo kate ngomong ojo wis teko ot. Wis ilang wong iki. Lombok larang dari dikerawuk sakon wis piro lek sak kilo 400.000. Berapa harga lombok 1 on kalau sekilo 400.000? Saonnya piro? Win itu ya. Siapa namanya ini? Faisal. Pinter langsung jawab ketampul. Kamu pinter matematika. Sangune hilang loro ae. Itu pinter iki.
Dari wong Madura rumah penter ya. Penter ya. Itu kijang pinter penter. Walhasil bertakwa kepada Allah itu kalau bisa di mana saja kita takut kepada Allah, maka itulah yang disebut dengan muraqabah. Apa? Muraqabah. Sebenarnya awak dhewe niki bisa mencapai derajat begitu itu dimulai dari sholat kita ini khusyuk. Kadang-kadang nanti hati yang sembahyangku lepas takbir khusyuk. Tengah-tengah merok eling karak, eling kumbaan, eling gurung bar listrik, eling gurung paketan intek. Gitu apa bener? Anda deh punya HP benar? Siapa yang punya HP angkat tangan? Al-Quran punya enggak di rumah? Lebih sering mana lihat HP sama lihat Quran? Oh, dua-duanya. Setengah jam HP-an, setengah jam darusan. Jadi berawal dari kita ini sholat itu usahakan khusyuk. Khusyuk itu kalau tingkat yang paling rendah itu kita ini sadar sedang sholat itu udah lumayan. Tapi kadang orang ngomong karena ngelamun lali lek awak dhewe iki sembahyang. Lambene ya kecimik-kecimik, tapi ati mbek pikirane gak nek kono, mbek matos, ndi-ndi. Mangon sewe apik rek. Meni mandar gak kedisian wong dan tak krono mangan. Ini orang itu kata Kyai Nur Asnawi di kitab Persolatan, kalau mau sholat suruh baca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Itu kata beliau di kitab Persolatan itu bisa menghindari godaan setan yang sering mengusik pikiran manusia. Terus setelah baca surat An-Nas, suruh baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setan langsung menjawab, wah, sing gak maca a'udzubillah, setan ini nyuwedek. Jadi lek sholat itu ngulambian, eling PS, eling paket. Ada dalam guyu ini sering ada gitu. Pernah ndak ada tempat sholat eling game itu? Mbak ndaknya game belas itu. Iku lho apa mobil legen iki lho. Oh. Mobil legen ah. Tulisane lho mobil legen lho. Moga dene. Ada dulu iya ya kesehatan. Kalau tak ngomong itu dulu isin. Buat pura-pura nolak kayak opo. So dipuan dulu. Sampai kayak nyangga dikini. Terus ini kita sih pengajian di Rubung arek cilik ini. Aku lagi arek-arek itu gak paham ngomong apa Pak Lek. Jadi takwa kepada Allah itu berisi dua hal, al-khaufu war-raja. Takut sekaligus berharap. Takut akan siksanya, berharap akan surga dan rahmat. Jadi takut kepada Allah itu enggak kayak takut sama penjahat gitu. Ada dia takut enggak sama penjahat tuh? Ini di mobil legen itu diwambleki penjahat gitu. Oh legend. Ada takut enggak sama mak lampir itu? Nah, kamu mau tidur sama mak lampir lewat itu gimana kira-kira? Di sopo ya? Kan ini nang di mak.
Kalau sama pocong takut enggak? Enggak. Lek ketemu pocong kamu sapa? Jangan dicong. Repot ada ini. Biasanya lewat weekend. Ya macet acara maku gimana? Biasanya mesti kok. Oh, takut dikit dulu. Takut enggak sama harimau? Seringan taman safari ada. Takutnya sama siapa? Hebat tadi. Sholatnya lengkap enggak 5 waktu itu? Tidak, tapi enggak lengkap. Ya mestinya kalau kita ini takut sama Allah, maka kita mengharapkan bisa dimasukkan surga. Nah, kalau ingin masuk surga, ya kudu ngayambes. Apa ngayambes? Ngayambes lek diwalik tadi sembahyang. Kamu ini bukan Arema ini Kak. Kaba walian Kak. Pak, bahasa walian. Dobelan. Apa maksudnya dobelan? Ya itu jenenge Joko Sembung numpak becak gak nyambung ya. Itu ya bodoh itu. Arek cilik ini wali katon besarnya ya ikhlas itu. Dungan arek cilik mandi kok boten gak ada dosa. Nek jok keren-keren ngamen nang arek cilik. Nek duwe tanduran rambutan di omah wis cukup enak. Padahal ono an duwe wit mangga itu overlipnya sih ono arek ngelirik, apa ngelirik? Jadi tidem wong. Apa tidem? Betit. Kok gak rangkepan ini? Jadi orang itu takut kepada Allah. Allah itu kan punya neraka, punya surga. Sing jahat dimasukkan neraka, sing baik masuk surga. Kira-kira kamu milih masuk neraka apa surga? Surga. Kalau ingin masuk surga, ya cirinya satu. Orang kalau ingin masuk surga itu satu ya. Sisi mulai loh. Orang kalau ingin masuk surga satu, wajhun malihun. Wajib sih kalau sih. Cirinya orang ahli surga itu wajahnya itu cemerlang. Dilek kepethuk wongku, kamu ku lek nang sekolah ojo lucu-lucuan. Ane lek meseman ada orang duduk di depan teras tuh. Assalamualaikum Bu, mari Bu. Ambek mesem. Mak mecucu ibu. Kalau sama temen itu sering mesem ya. Apa sih jatuh ya langsung lari. Masuk mesem dia. Imajinasinya kita tidak sama ya. Jadi jangan suka cemberut ya. Kalau gurunya pas ngajar itu amin masuk kelas, mari Pak, salim. Wajahnya itu yang baik. Karena orang tuh kalau lihat wajah yang cerah itu orang seneng ketemu sampean itu seneng. Ya kayak Pak Samsuri gitu, lihat ketemu wong lak mesem. Iya. Kadang ono wongku kok pecucah. Itu cirinya ahli surga itu kata Rasulullah, wajhun malihun, wajah yang cemerlang. Jadi boleh ketemu wongku nyenengno. Men tetanggan barangku sing nang tonggo niku sing cerah ngoten wajah. Karena salah satu ciri orang menghormati tetangga adalah tolaqatul fajhi amamah, berwajah cerah di depan tetangga. Itu salah satu cara menghormati tetangga. Lek sampean pecucah, pelerak, sedat, lek gak ngerti bahasa-bahasa ngono. Iki kaum milenial iki. Pecucah,
diusahakan, apalagi di depan suami ku berkurang nang ngarepe bojo. Ada pun istri di gila kalau bojone metu-metu kita napa mboten? Mboten. Allah sesuatu kabeh itu mekleren. Tapi wonge jujur, lek ngomong barangnya apik ya apik, barangnya elek ya elek. Itu akan dipercaya orang. Akhirnya dia usahanya itu tadi makelaran itu semakin maju. Nalantarno wong dodol tanah, dodol apa. Wonge selalu jujur. Itu kata Nabi menarik rezeki. Tapi kalau suka bohong, itu akan menarik kefakiran karena lama-lama orang tidak percaya sama dia. Ingin nanti bulan itu wangsul takziah di Probolinggo. Anjene lek liwat tol itu cepet. Gak sampai sak jam setengah itu bisa kok Probolinggo. Cepet ya. Pulang takziah di pinggir-pinggir jalan itu di Probolinggo banyak orang jual ikan asap. Tahu ikan asap? Ikan gimana? Ikan dikasih jadi ikan itu ditaruh di panggangan sate itu, dikipasi terus keluar asapnya, sehingga disebut ikan. Butuh disemproti asap gitu. Jadi dikipasi metu asap. Iku lho, Dek. Aduh ngono gak ngerti sampeyan iki. Ikan bakar itu ponakane ikan asap. Ngono lho wis. Ya, timbang ngelu aku. Ikan bakar ya metu asap ya bener ya, Bu ya. Wis engko takono mamanya ya. Ma, apa bedanya ikan asap dengan ikan bakar? Kalau ikan bakar dibakar. Kalau ikan asap aku bayangno gurune di sekolah nopo gak ngelu ditakoni arek iki, arek cilik. Wis balik meneh gara-gara ikan asap kayak rumah. Tapi saya Herman itu ya. Heran ya, keliru berarti, keliru Herman. Kok gak patek rame, kok gak banyak mobil berhenti. Padahal ndelok penyajiannya koyo menarik hati. Ustaz akhirnya berhenti. Kebetulan istrinya Pak Ustaz itu suka ikan asap. Ya. Kulo gak patek seneng deh. Terus terus beli. Dimasukkan mobil tuh wis curiganya ambune kok nggak enak nih sih. Nyampe di rumah maunya dipanasi dadak ono sete gerukep. Ya Allah anjene ambune langsung dibuntel dibuang di tempat sampah, mbu kucing budoyan mbu enggak ya. Jadi saya berpikir kenapa ya kok sepi? Ya gara-gara begini ini. Orang kalau sekali beli sudah tidak cocok, katanya balik mana itu wis oga. Gitu modern. Ini kayak Pak Samsuri ini punya usaha itu betul-betul dijaga itu ya. Masih peres itu ya. Seger itu apa itu? Peresan. Fresh atau peres? Fresh ya. Kalau Pak Samsuri jualan itu dagingnya ya daging yang masih bagus, terus proses pengerjaannya juga higienis, Pak Samsuri ya. Pangannya wajib dhisik, bukan higienis itu. Lah kalau orang jualan terus ndak jujur, lama-lama itu rezekinya semakin banyak apa semakin habis? Kenapa? Karena kebohongan. Sombong tadi. Aku tambah ngantuk ini. Ya karena tidak ada yang beli, kok diambil sih. Kenapa kok orang tidak beli? Karena pernah ditipu. Kamu misalkan ya beli di sekolah kamu yang jualan tuh wong sosoknya 1.000 loh, mak dikai 500. Sampeyan pegel apa ndak? Kate tuku rono maneh wegan apa mboten? Kenapa kok wegan?
Ngono lho jawaban kok aneh ya. Kenapa kok wegah? Karena yang jual itu orangnya tidak jujur. Lupa ini susunya saya Pak. Wah, wis 500. Wah, sampe ini gak jujur, Pak. Mending aku yo gak mimi. Nanti golek sing biasanya jalur adit lah. Lisanun fasih. Jadi kalau ingin masuk surga, adik-adik harus belajar jujur. Tidak boleh bohong loh ya. Tidak boleh bohong ke orang tua yang jujur, ke guru yang jujur. Siapa yang ingin masuk surga angkat tangan? Semuanya. Saya harus jujur. Ayo. Biar masuk surga. Tidak boleh ngoroi wong tua. Apa nak? Ini anak ini jajan ini kami jajan. Ini tasnya. Bawa ke sana. Kemudian selanjutnya wa'ad bi sayyi'atal hasanata. Orang itu tidak akan mungkin benar seterusnya ya. Kata Nabi kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam itu adalah orang yang pernah berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang pernah berbuat salah adalah orang yang mau bertobat. Tidak ada orang itu tidak pernah salah itu. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Kecuali Rasulullah karena dijaga oleh belum berbuat keburukan, masih di awal sudah diingatkan oleh. Karena punya sifat maksum, dijaga oleh Allah. Kalau kita yang tidak maksum, kadang-kadang gak sengaja orang-orang ngerasani wong. Nanti napa mboten Bu sampean gak kerasa orang ngerasani wong? Nanti napa sering Bu? Nanti kok gak sering sapa ngomong sering iku. Mek nate gitu. Nah, keprusut akhirnya sampean duwe kewajiban njaluk sepura nang wong sing sampean ngrasani. Iki wae sepurane yo. Aku tak sengaja panjenengan dijak ono tamu lu ngomong akhirnya ngomongno sampean. Aku kuwatir ono elek iku gak kunjuk sepura nang sampean. Iya yo sing sering yo. Sampe wong peken. Iku dijaga. Maka rumusnya kata Nabi, wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kita pernah melakukan keburukan, segera susul dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menutup keburukan itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sampai-sampai orang-orang sufi itu yang menggeluti dunia tasawuf, itu kalau pernah melakukan satu keburukan, maka dia tidak akan melepas pakaian yang dia kenakan ketika melakukan keburukan itu sebelum dia menyusulnya dengan kebaikan. Bu, jenengan seilingan kelambi sing sampean damel tempat ngrasani wong sampean seilingan. Waktu sampean ngrasani wong sampean nggih kelambi kelir napa iku menjelingi. Halo. Kelambi men goleki. Oh iki sing tak sampean damel terus sampean maca Quran. Halo. Iki sama pusing orang-orang sufi itu sampai gitu. Baju yang pernah dipakai untuk melakukan kesalahan tidak dilepas sebelum dia menutup kesalahan itu dengan kebaikan yang seimbang dengan kesalahan. Kak sengaja merong ngelirik arek nek ngarepe pasar Roro Dawa mendeli sama waktu. Dari malaikat masuk sepisan rek lek suwe ngono. Lek gak sengaja kan sepisan gak bisa. Tapi lek sepisan tapi mendelik terus, iki diitung 1, 2, 3, 4 ngono carane.
Mestinya lek jamaah Ustaz Samsuri ya memalingkan wajah astagfirullah. Anggo meripate. Gitu apa mboten? Bapak Samsuri lek jualan ini mesti lingkluk ae. Lek sing tuku wong tuwa ambek wong wedok ayu no layanannya sama apa ndak? Sama ya, ini profesional. Nah, niku ya. Di kuliah di Brawijaya ku apa akeh sing arek wedok gak kudungan. Dilirik apa? Padahal ate ngelirik, wajan mek delok. Nah, itu kalau sekiranya dipandang itu menimbulkan syahwat ya harus dipalingkan. Kalau wis nanti cerita enten sahabat ngejar kumbahan terus ketok tonggon, anak tonggone terus didelok. Wis nanti cerita apa? Mosok ya. Kan itu zaman Kanjeng Nabi niku lari jalan. Niku ketika apa ngejar kumbahan itu bahasa Indonesia menjemur kumbahan pakaian lambi ya. Kumbaan. Cucian. Itu bahasa Indonesia dapat berapa kamu di rapot itu? Wong kumbaan kok gak tahu bahasa Indonesia. 60 ya. Jujuran ini jujuran. Ketika mengedar kumbaan itu menjemur apa? Cucian itu datang di seberang jalan ada anaknya tetangganya itu cuan. Gimana? Cuan. Pintar lagi dan imajinasi ini subur. Doakan Rahmat jadi presiden ya nak ya. Tahun 2065. Jadi suwe sedang gede gue. Tahun 2065 itu umur piro kok nak? Umur 50 ya. Pantes jadi presiden ya. Umur 50. Pak Ustaz paling wis meninggal paling tahun 2005. Wes balik mana kok sampai ke 2065 katanya. Nah, sahabatnya Nabi ini sempat melihat langsung ditutup dengan pakaiannya jemurannya itu. Ya Allah. Tapi ternyata dia ingin melihat lagi karena saking cantiknya. Aduh, Adin ongguan. Radin itu cantik, bahasa Maduranya Radin. Kamu kok bisa bahasa Madura? Asalnya dari Madura. Lahir di mana, Bang? Oh, neng Madura sampai. Oh, neng. Oh, cantik kan, Bang? Bahasa Madura itu banyak yang jadi merek-merek terkenal. Ongguan, jadi kongguan itu. Kalau di Madura itu di sampingnya musola ada air banyak ya kayak kolam itu. Namanya apa itu? Lakola. Iya. Jadi Coca-Cola ini. Ini Lakola jadi Coca-Cola. Termasuk Oning. Oning itu tahu sekarang jadi Auning itu depannya rumahnya orang tuh. Tepuk Madura iku asal. Bingung hari ini mikir. Biar. Ya. Wes balik meneh nang Radin Bang. Ternyata sahabat ini akhirnya melihat untuk kedua kalinya. Anjirnya ayu arek. Lah pas ngoten niku teringat wajahnya Rasulullah. Nabi itu kan terjaga Pak pandangannya. Nabi nek disopo-sopo tiyang estri ngoten ndingkluk waalaikumsalam. Tipine wabang wis. Jadi Nabi itu pemalu.
yang mirip Pak Samsul ini. Bisa kok wedok-wedok ngeronding kula. Ini wabang mari dintuk tawon ini. Wabang. Nabi itu pemalu orang. Jadi sahabat itu teringat matanya Nabi yang indah, tidak pernah tersentuh maksiat sama sekali. Langsung noam nebu omam melayu nangis, ya Allah. Sama diguyu kan. Allah sama dosa ya Allah. Saya malu jadi umatnya Rasulullah. Langsung kelambi di lemari diambil semua, dibungkus kain, langsung minggat. Apa? Pergi dari kota Madinah tuh. Malu saya jadi umatnya Nabi, tidak pantas saya jadi umat. Menyesal dia melirik perempuan di anaknya tetangganya. Nabi akhirnya mencari si fulan itu tidak pernah sholat jamaah kemana, apa sakit apa gimana, tolong kamu lihat di rumahnya. Sahabat akhirnya berangkat ke rumahnya. Lek cara dikini arek RT loro itu. RT berapa nih? Waduh RT loro. Akhirnya didelok kosong. Assalamualaikum, Dek. Dek. Assalamualaikum. Kok enggak ono jawaban, tanggane cerita. Arene niku koyo boyongan nyenane moro-moro bangkeli itu bungkusi baju-baju ditaruh di kain di ujane bangkel itu. Paham enggak? Ya misalnya bahasa Indonesia bangkel itu angel, gak ono. Kalau sing ngantuk belajar aku wis ngantuk ada sing kendali. Lah pindah ten pundi, Bu? Waduh mboten semerap nggih, mboten pamit sinten-sinten. Akhire sanjang ke Nabi. Hari ini pindah kanjeng Nabi lho kok gak pamit aku hari itu. Coba adik-adik ditirukan ya. Coba adik-adik ditirukan. Jalur adik rupanya. Coba adik-adik ditirukan pada suatu hari. Oh, gak banter belas ya. Pada suatu hari. Ambil nyentak. Wis stop sampai situ aja ya. Ada pedagang dari luar daerah masuk ke kota Madinah. Biyen asale wong Madinah, dadi ru nang arek iku cerita-cerita. Lho, si fulan iku pindah nang desa iki ta. Lho, men kepethuk ta? Ya kepethuk aku ndek kampung kono iku. Akhirnya dilaporkan ke Kanjeng Nabi, ternyata si fulan itu pindah ke kampung ini. Secara ini orang Dawa di kelayatan lah bis. Di kelayatan. Nah, terus Nabi bilang, coba kamu susul ada apa dia tuh tiba-tiba kok pindah. Akhirnya ada sahabat berangkat ke Bunda di kampung di arah sana. Ngono. Assalamualaikum, salam Cak. Ya apa ini kok boyongan rene ta? Iya aku lho Kak, pamit dengan Kanjeng Nabi, isin aku dadi umat Kanjeng Nabi. Lho apa? Cerita saya pernah melihat cewek di seberang jalan Bu. Terus mata saya ini bersahwat. Padahal Nabi pernah bersabda, "Nadruka lil haram sahmun min sihab iblis." Kamu melihat sesuatu yang haram itu adalah panah di antara panah-panahnya iblis yang menghunjam ke mata, ojo matamu yang kasar ya, ke mata sampean. Semua berawal dari mata, akhirnya malah berbuat yang lebih dari itu. Sampai dipatasi Kanjeng Nabi, aku isin aku nang Kanjeng, aku tidak kene. Akhirnya pulang utusannya Kanjeng Nabi, dia tidak mau ke sini karena malu, karena melakukan diri. Nabi langsung angkat tangan, ya Allah ampunilah si fulan itu atas dosanya. Kemudian Nabi mesti mandi ya. Wes, tolong panggilkan ke dia, bilang saya sudah beristighfar untuknya. Terus balik Cak, sampai ditimbalikan Kanjeng Nabi.
Kanjeng Nabi sudah membacakan istighfar untukmu. Insya Allah dosamu sudah diampuni Allah. Kok aku ya tapi izin aku sama ini dikongkon kok. Akhirnya gelem wis balik. Ketemu Nabi itu kakinya agak nyeret-nyeret gitu. Kayak wong izin. Tahan sampai dilanggar. Kula niku mboten pantes Kanjeng Nabi mripat kula niku rusak. Sudah baca istighfar. Akhirnya dia pulang ke rumah yang lama. Dapat berapa hari jatuh sakit. Karena kepikiran terus